Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak kelas 2. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semuanya tetap semangat ya. Jangan pantang menyerah, kalian harus tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran daring hari ini karena tema 4 belum selesai. Hari ini kita akan belajar di pembelajaran 4 dan 5. Kurang satu pembelajaran lagi ya. Nah, jangan lupa sebelum menyimak materi dari Bunda, siapkan alat tulisnya, buku petiknya, dan awali dengan bacaan Bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabb. Di pembelajaran 4, kita akan belajar menyebutkan informasi dari suatu teks. Nah, di pembelajaran 4 ini kita sudah mempelajari ya, menyebutkan informasi dari suatu teks itu ada di pembelajaran 1. Ya, pembelajaran 1 itu menuliskan, lalu di pembelajaran 4 juga menyebutkan. Sama saja anak-anak, saat menulis informasi biasanya kita menemukan kosakata yang belum kita ketahui artinya. Jadi, arti kosakata itu dapat kalian lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau kalian bisa bertanya kepada kedua orang tuamu atau gurumu. Lalu, kalian dapat menuliskan laporan tersebut. Lalu kita akan belajar membuat kerajinan dari bahan alam. Kerajinan, sebelum kita membuat kerajinan itu,
kita sudah membuat karya hiasan dengan daun kering ya. Contohnya ada di pembelajaran 2. Nah, kali ini kita akan membuat karya hiasan dengan menggunakan tanah liat ya. Jadi, karya hiasan ini dapat menggunakan teknik mengukir. Jadi, mengukir biasanya menggunakan pahat. Kita juga bisa mengukir menggunakan tusuk gigi atau sapu lidi. Nah, itu ada contoh tanah liat yang sudah dibentuk seperti persegi panjang. Lalu kalian bisa mengukirnya berbentuk kupu-kupu dengan menggunakan tusuk gigi. Kemarin kita belajar tentang pola barisan bangun datar. Sekarang kita belajar pola barisan bangun ruang. Nah, bangun ruang itu juga bisa disusun membentuk suatu pola tertentu. Nah, pada gambar ini ada pola barisan bangun ruang, ada 2, yaitu kubus dan balok. Jadi, kalian pasti sudah bisa. Susunan bangun di atas itu dapat kita lanjutkan sesuai polanya, yaitu setelah kubus, balok, kubus, balok, kubus, balok, dan seterusnya. Itu adalah pola barisan bangun ruang. Di pembelajaran 5, kita juga dapat menuliskan informasi penting dalam teks percakapan. Jadi, kita dapat menemukan informasi itu dalam teks percakapan. Nah, bagaimana caranya kita menemukannya? Yaitu kita harus membacanya dengan teliti. Lalu kita cari arti kata yang belum kita ketahui di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, atau dengan bertanya kepada guru kalian. Nah, setelah informasi itu kita peroleh dari teks percakapan tadi, akan mempermudah kita untuk menjawab pertanyaan. Ya, jadi di sini Bunda mempunyai contoh teks percakapan. Mari kita baca percakapan di bawah ini. Ada percakapan antara Pak Guru, Dedi, dan Komang. Pak Guru berkata, "Ayo anak-anak, sekarang kita pilah-pilah sampah ini sesuai jenisnya. Pisahkan sampah organik dan anorganik." Lalu Dedi bertanya, "Apa itu sampah organik dan anorganik, Pak?" Pak Guru menjawab, "Sampah organik adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup, misalnya kertas, daun kering, sisa sayuran, dan buah-buahan. Sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda tak hidup, misalnya kaleng, kaca, logam, dan plastik." Lalu Komang bertanya lagi, "Mengapa sampah harus dipisah-pisahkan, Pak?" Pak Guru menjawab, "Sampah dipisahkan agar mudah didaur ulang, Komang." Nah, lalu Dedi berkata, "Sekarang aku tahu manfaat keranjang sampah yang dibeda-bedakan." Komang menjawab, "Iya, aku juga. Mulai sekarang kita harus membiasakan diri membuang sampah sesuai jenisnya." Jadi di sini dijelaskan kalian bisa menuliskan informasi penting dalam teks percakapan. Contohnya, di situ ada kosakata yang sulit, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik itu adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup. Sedangkan sampah anorganik yaitu sampah yang berasal dari benda tak hidup. Lalu, kenapa sampah itu dipisah-pisahkan agar mudah didaur ulang? Daur ulang itu apa? Daur ulang itu adalah pengolahan kembali menjadi barang yang lebih berguna.
Jadi sampah-sampah itu diolah kembali agar menjadi barang yang lebih berguna. Ada macam-macam kegiatan yang mencerminkan kebersamaan kita ketika kita di lingkungan masyarakat. Contohnya, jalan. Jalan itu adalah tempat umum yang kita gunakan bersama. Jadi ini ada bacaan ya, ada contoh. Jalan di lingkungan rumah Komang itu rusak. Nah, pasti banyak kegiatan yang mencerminkan kebersamaan di masyarakat. Apa saja? Contohnya, warga yang saling membantu untuk membersihkan jalan yang kotor, lalu memperbaiki jalan yang rusak. Nah, semua itu dilakukan agar bisa memupuk persatuan. Nah, jika kita ingin memupuk persatuan, maka kita harus memiliki sikap-sikap yang mewujudkan kebersamaan terlebih dahulu. Yaitu yang pertama, pastinya kita harus mau saling menolong. Dan yang kedua, mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Dan yang ketiga, kita harus saling menghormati dan menghargai. Jadi ada banyak lain ya contoh kegiatannya. Misalkan melakukan musyawarah warga, pemilihan ketua RT atau ketua RW atau kepala desa. Lalu mengikuti perayaan hari kemerdekaan, pasti banyak lomba-lomba. Lalu melakukan ronda malam. Itu adalah contoh kegiatan lain yang mencerminkan kebersamaan di masyarakat. Tugas kalian hari ini yaitu kerjakan bupetik 2D di halaman 114 ya. Nomor 1 sampai 4 saja ya. Ditulis dengan rapi dan jangan lupa dikirim ke Google Classroom Bunda. Bunda tunggu ya anak-anak. Terima kasih hari ini kalian telah menyimak materi dari Bunda. Semoga kalian bisa membedakan mana itu sampah organik dan sampah anorganik, apa itu daur ulang, lalu menuliskan informasi dari suatu teks ya, dapat kosakata baru, lalu bisa membuat pola barisan bangun ruang ya. Kemarin kita sudah praktek, ada pola barisan bangun ruang. Lalu besok kita akan belajar lagi di pembelajaran 6. Terima kasih anak-anak sudah menyimak materi dari Bunda. Kurang lebihnya Bunda mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.